warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inke Yunia Widya Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antara negara saja. Pihak individu maupun perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain juga disebut perdagangan internasional. Sebuah perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, tetapi ada di negara lain. Misalnya, negara Indonesia membutuhkan produk mesin, namun produk tersebut hanya berada di Jepang. Kedua negara tersebut nantinya bisa melakukan perdagangan internasional. Sebagian dari kalian mungkin pernah membeli barang-barang impor, misalnya seperti tas, kosmetik, atau sepatu, dan sebagainya. Selain barang, cukup banyak pula bahan makanan yang teman-teman nikmati ternyata merupakan produksi dari luar negeri loh. Barang-barang tersebut dapat tersedia di Indonesia karena adanya perdagangan secara internasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk perdagangan internasional. Bentuk perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, perdagangan bilateral. Yang kedua, perdagangan regional. Yang ketiga, perdagangan multilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antara dua negara. Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, misalnya negara ASEAN dan negara Uni Eropa. Perdagangan bilateral adalah perdagangan antara negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Ada beberapa jenis-jenis perdagangan internasional yang dilakukan oleh antar negara. Di antaranya yaitu ada ekspor, impor, barter, konsinyasi, package deal, border crossing, sea border crossing, overland border crossing. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu pilihan barang yang variatif untuk konsumen. Perdagangan internasional membuat barang yang beredar di pasaran akan bervariasi. Ini memberikan konsumen pilihan untuk mendapatkan barang yang berkualitas dan benar-benar berguna. Dan lalu terbukanya peluang kerja. Perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan kerja melalui pembangunan industri-industri baru untuk memenuhi permintaan produk dari berbagai negara. Ini akan membantu negara-negara untuk menurunkan tingkat pengangguran mereka. Dengan hal ini, mereka yang belum mendapatkan pekerjaan akan lebih mudah untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, selanjutnya membuat hubungan baik antar negara. Dengan adanya perdagangan, manfaat yang akan didapat bukan hanya terlihat perdagangan saja. Hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama lain bisa dijalankan oleh negara tersebut. Dan manfaat yang terakhir yaitu mendorong efisiensi dalam produksi. Perdagangan internasional mendorong efisiensi dalam produksi karena berbagai negara akan berusaha meniru metode produksi yang lebih baik untuk menekankan biaya agar tetap kompetitif. Negara-negara yang dapat menghasilkan produk dengan biaya serendah mungkin akan memperoleh pasar yang tinggi dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan saya ini bisa menambah wawasan kita tentang manfaat kerjasama internasional dan hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Terima kasih sudah menonton.